Hai guys, selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita dakwah Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Sioyen mengingatkan lagi bagaimana klon Taisu bisa sesederhana manusia. Mata anjing itu hanya bisa memancarkan cahaya biru lagi dari atas ke bawah pada avatar Taisu. Setelah memeriksanya lagi dengan hati-hati, kali ini ragu-ragu dan tidak segera menjawab Sioyen. "Apakah kamu menemukan sesuatu?" Sioyen bertanya. Jika tebakanku benar, Goyan berhenti dan nadanya menjadi serius. Sioyen juga melihat ke arah Goyan, menunggu jawaban Goyan. Lagi pula, Sioyen sendiri tidak menemukan apapun. Dia manusia yang sangat biasa. Aku yakin. Setelah ragu sejenak, Goyan berkata dengan sangat serius. Bahkan ketika kesal, seolah-olah dia menunda tidurnya dan membuang waktu untuk tubuh fana ini. Sioyen tidak terus berbicara lebih banyak, tetapi mengirim Goyan keluar dari 9 peti mati. Jika tidak ada batasan, itu hanya tubuh fana. Jadi Taisu tidak perlu menghabiskan begitu banyak masalah. Meskipun Goyan mengkonfirmasi lebih lanjut, Sioyen masih tidak dapat menemukan alasan mengapa Taisu menghabiskan begitu banyak waktu untuk memikirkannya. Hanya tubuh fana. Saya khawatir jika Sioyen ingin mengetahui jawaban atas pertanyaan semacam ini, dia hanya dapat bertanya kepada satu orang, itu Zantua. Menurut apa yang dia katakan, dia adalah kehendak Sensi dan bagian dari Sensi. Dan keberadaan bayangan hitam tidak boleh menyembunyikannya. Sioyen perlu tahu lebih banyak tentang avatar Taisu. Dan terlepas dari kekuatan yang dimiliki avatar Taisu, memberi bantuan pada Sioyen. Setidaknya Sioyen mungkin bisa mendapatkan lebih banyak informasi tentang Taisu dari avatar Taisu. Dan mengetahui Taisu lebih baik juga sangat penting. Zantua, tubuh fisik ini berasal dari Taisu. Apakah kamu tahu sesuatu tentang itu? Tanya Sioyen. Dan saat suara itu keluar, sosok Zantua perlahan memadat. Ya, diketahui bahwa itu telah melebihi 100.000. Zantua mengangguk, menjawab Sioyen dan kemudian memberitahu Sioyen jumlah yang sangat luar biasa. 100.000? Dunia Taisu lebih mengirim Sensi dengan 100.000 tubuh seperti ini. Sioyen tercengang dan Zantua mengangguk lagi. Jadi tubuh ini sama sekali bukan tubuh fana. Sioyen segera berkata dengan serius. Ya, semakin lama waktu kehamilan, semakin kuat kekuatannya. Zantua menjawab. Sioyen yang bingung. Lalu, mengapa aku merebut tubuh ini? Sepertinya kekuatanku sangat lemah dan sepertinya aku tidak memiliki kekuatan sama sekali. Kekuatan sebelumnya seperti berasal dari baju besi hitam di tubuhnya, kata Sioyen. Zantua segera melanjutkan. Saya telah dengan jelas memutuskan hubungan dengan Taisu. Bagaimana bisa? Sioyen mengerutkan kening. Itu juga pertama kalinya Zantua memberitahu Sioyen beberapa informasi spesifik tentang Taisu. Baju besi dewa palsu. Bisakah baju besi ini dilucuti dari tubuh? Sioyen bertanya lagi. Saya tidak tahu secara spesifik, tetapi Anda dapat mencobanya dengan tubuh fisik di sini. Zantua menjawab. Sepertinya, bahkan dia tidak tahu segalanya. Setelah Sioyen selesai berbicara, dia melihat avatar Taisu yang disegel di salah satu dari 9 peti mati. Dan kemudian Sioyen melepaskan avatar Taisu dari peti mati. Kontrol avatar Taisu untuk menjangkau dan langsung merobek baju besi dewa palsu. Tapi baju besi dewa palsu itu seperti tubuh di tubuh avatar Taisu. Dan dia tidak bisa mengguncangnya dengan seluruh kekuatannya. Sioyen segera sedikit mengernyit, tapi dia tidak melakukannya. Saya tidak memilih untuk menyerah, karena menurut apa yang Zantua katakan, baju besi dewa palsu akan dipantau oleh Taisu. Bahkan jika baju besi dewa palsu sangat kuat,
itu adalah bahaya besar yang tersembunyi jika dipantau oleh Taisu. Memalingkan kepalanya dan melihat avatar dewa asli dari segel 9 peti mati. Lalu dengan pemikiran di benak Xiaoyan, avatar dewa asli juga dirilis bersama. Dia melangkah maju dalam 2 langkah dan mengulurkan tangannya, langsung merobek kerat baju besi dewa palsu di tubuh fisik avatar Taisu. Kekuatan avatar Taisu mungkin tidak cukup untuk merobek baju besi dewa palsu. Tetapi avatar dewa asli dengan tanda 3 bintang yang berkedip di antara alisnya, justru sebaliknya. Diperkirakan kekuatannya dapat langsung merobek avatar Taisu menjadi 2. Avatar dewa asli melangkah maju, memegang baju besi dewa palsu dengan kekuatan lengannya, yang mengandung kekuatan yang tak tertandingi. Dan ketika Xiaoyan menggertakkan gigi, dia merobek lengannya dengan paksa, menciptakan keajaiban dengan sekuat tenaga. Awalnya, khayalan yang tak tergoyahkan di baju besi dewa palsu, di bawah kekuatan kuat dari dewa asli, tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda retak. Tetapi juga terkait dengan avatar dewa palsu. Pada saat yang sama, avatar Taisu meludah keluar seteguk darah, dan ada rasa sakit yang tajam, seperti merobek dari tubuhnya. Xiaoyan segera berhenti dan tidak terus merobek. Karena baru saja Xiaoyan bisa merasakan bahwa baju besi dewa palsu memang telah robek. Selain itu, daging dan darah dari avatar Taisu tampaknya menjadi robek. Itu terkoyak bersama dengan baju besinya. Tidak, ini benar-benar terhubung sebagai satu. Seolah-olah itu adalah hubungan simbiosis. Xiaoyan segera menggelengkan kepalanya. Setelah menyelidiki, Xiaoyan segera mengeluarkan ramuan penyembuh dan memberikannya kepada avatar Taisu untuk ditelan, dan menyegel avatar Taisu dan dewa asli ke dalam peti mati. Zantua sepertinya sudah menebaknya sejak lama, dan dia tidak menunjukkan ekspresi apapun. Matanya acuh tak acuh. Kekuatan tubuh ini harus diblokir oleh baju besi dewa palsu. Jadi yang kamu lihat hanyalah tubuh fana. Semua kekuatannya ada di baju besi dewa palsu. Jika belenggu dilepaskan, tubuh ini dapat langsung dipromosikan ke keabadian satu baris. Zantua berkata perlahan. Dia tidak berbicara kata-kata kosong, dan ini bukan tebakannya, tetapi sesuatu sudah ada di sensi. Bayangan hitam tidak akan selalu aktif, tetapi ketika waktunya sudah matang, setelah dikandung dan dilahirkan, ia akan muncul sebagai pembangkit tenaga abadi selama periode ini. Bayangan hitam akan membunuh yang abadi untuk mendapatkan darah abadi dan kemudian menggantinya. Taisu juga pintar dengan cara ini. Bahkan jika aku mengambilnya, baju besi dewa palsu masih bisa mengendalikannya, mencegahku menggunakan kekuatannya. Mata Xiaoyan juga menjadi gelap, ingin menggunakan avatar Taisu ini, dan dia harus menemukan cara untuk memecahkannya. Saat ini, Goyan baru saja tertidur saat Xiaoyan menangkapnya lagi. Goyan, apakah kamu melihat baju besi di tubuhnya? Apakah ada yang aneh tentang itu? Misalnya batasan apa yang ada? Goyan mengantuk dan mengutuk di dalam hatinya. Tetapi melihat wajah serius Xiaoyan, dia memegang kembali dan tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya bisa diam-diam mengikuti apa yang dikatakan Xiaoyan dan melihat baju besi dewa palsu di tubuh Taisu. Setelah hidup begitu lama, tidakkah kamu cukup tidur? Xiaoyan sangat bingung. Kecuali dipaksa untuk bangun oleh Xiaoyan, mata anjing itu masih tertidur. Apa yang kamu tahu? Tidur adalah rahasia umur panjang dan belajar keras. Goyan juga menjawab pertanyaan Xiaoyan. Xiaoyan tercengang. Lagi pula dia tidak punya hak untuk berbicara tentang topik umur panjang. Lagi pula, saya tidak tahu sudah berapa tahun benda di depan saya bertahan sudah ada di zaman kuno. Dan sampai hari ini hampir bisa digambarkan sebagai kehidupan yang sama dengan langit. Cahaya biru dari mata besar anjing itu menyapu baju besi dewa palsu dan butuh beberapa saat untuk melihat ke belakang. Apakah kamu menemukan sesuatu? Xiaoyan bertanya.
Memang ada batasan, dan tepatnya itu adalah batasan tingkat tinggi, jawab Goyan. Mengapa kamu tidak mengetahuinya sebelumnya? Sioyan menatap Goyan. Sebelum kamu menunjukkan kepadaku tubuh fisiknya, dan kamu tidak membiarkanku melihat baju besi itu. Goyan masih terdiam. Sioyan menampar dahinya dan hanya bisa tersenyum tak berdaya. Kepalanya cukup besar, tetapi kebetulan itu adalah kebodohan. Bisakah pembatasan ini diselesaikan? Sioyan bertanya alih-alih keterikatan. Jadi, bukan tidak mungkin. Itu sangat merepotkan. Tuan anjing, aku tidak mau dan aku tidak mau. Goyan bersenandung kedua kali, tetapi matanya sombong. Buat syarat. Sioyan tidak berdaya. Meskipun dia terbiasa menindas mata anjing, tetapi dia harus lembut dulu, dan jika lembutnya tidak cukup, dia akan menjadi keras. Saya tidak punya keinginan, tapi sekarang saya telah datang ke alam Suanyin. Saya memiliki sedikit penyesalan yang ingin saya selesaikan, kata Goyan. Sejak mengikuti Sioyan, Goyan tidak pernah meminta. Sioyan juga sedikit terkejut ketika Goyan meminta untuk pergi sendiri. Kamu ingin pergi sendiri? Sioyan bertanya. Jangan khawatir, Tuan Anjing. Aku tidak akan meninggalkanmu sendirian. Goyan tampak benar. Oke, aku berjanji padamu. Tapi kamu harus melanggar batasan pada baju besi terlebih dahulu. Sioyan mengangguk dan menyetujui Goyan. Tetapi tanpa Goyan di sisinya, akan sulit bagi Sioyan untuk menembus formasi. Formasi biasa baik-baik saja. Tetapi formasi pengubah awan langit dari Istana Dewa Berburu akan menimbulkan ancaman besar bagi Sioyan. Apapun yang terjadi, pertama-tama setujui Goyan, lalu bicarakan tentang itu. Adapun kapan harus melepaskan Goyan, Sioyan tidak setuju. Goyan langsung sangat gembira dan segera bersiap untuk mulai melanggar batasan pada baju besi dewa palsu. Tapi tiba-tiba Goyan berbalik dan menatap Sioyan dengan serius. Anda tidak berencana untuk menyesalinya setelah saya melanggar larangan, bukan? Sioyan tertegun dan tersenyum kecut. Tentu saja tidak. Jangan khawatir, masih ada integritas. Sioyan berkata dengan serius, dengan mata tegas. Tapi Goyan menatap mata tegas Sioyan, dan semakin tegas dia, semakin aneh dengan perasaan Goyan. Jangan khawatir, kamu harus percaya padaku. Setelah mengikutiku begitu lama, tidakkah kamu tahu apakah aku manusia? Itu terlalu jelas. Itu sebabnya aku tidak mempercayaimu. Jika kamu berbohong padaku, bahkan jika aku dipukuli sampai mati olehmu, di masa depan, aku tidak akan pernah melanggar batasan formasi untukmu lagi. Aku serius. Goyan berkata lagi, dan Sioyan segera mengangguk seperti ayam mematok nasi. Pembatasan pada baju besi ini sangat misterius. Jika rusak, kemampuan baju besi yang kuat akan sangat melemah, atau bahkan hancur. Anda bisa memikirkannya, Goyan? Memperingatkan sebelum melakukannya, Sioyan mengangguk setelah berpikir sejenak. Lagi pula, jika avatar Taisu ini tidak dapat memecahkan baju besi dewa palsu, maka avatar ini tidak akan berguna. Ia memiliki kekuatan besar, tetapi tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Jika digunakan, itu akan dihancurkan oleh musuh. Jika Anda tidak melakukan apa-apa, Anda hanya dapat mengambil resiko. Jika berhasil, Sioyan akan dapat mengontrol avatar ini dan menjauh dari deteksi Taisu. Jika tidak, avatar ini akan mengungkapkan milik Sioyan, keuntungan melebihi kerugian. Oke, saya akan mencoba yang terbaik untuk memecahkannya. Setelah mata anjing dikonfirmasi oleh Sioyan, dia tidak terus mengatakan lebih banyak dan mulai melanggar batasan pada baju besi dewa palsu. Sejak Sioyan merilis avatar Taisu, dunia Taisu ada di suatu tempat di dunia nyata Suanyin. Sesosok tiba-tiba membuka matanya, duduk bersila di atas bintang tertentu. Tubuhnya tertutup debu dan dia telah duduk bersila untuk waktu yang tidak diketahui. Nomor 1087 muncul. Bukankah seharusnya nomor 1087 ada di Sensi? Setelah menghilang begitu lama, bagaimana itu muncul di alam Suanyin? Sepertinya itu benar-benar diambil oleh seseorang.
dan juga dikendalikan oleh orang ini. Saya sangat berani. Hebat, tapi sepertinya dia tidak tahu bahwa semua pejuang Taisu tidak akan pernah dibawa pergi dan mereka tidak akan pernah dikhianati. Sekali dikhianati, mati. Dan bintang tempat dia duduk tidak memiliki kehidupan apapun. Seluruh bintang retak dan gunung berapi yang tak terhitung jumlahnya meletus sepertinya akan meledak kapan saja. Namun nyatanya, ratusan tahun yang lalu, bintang ini penuh vitalitas. Ada banyak negara besar dan ada banyak orang kuat. Artinya, 100 tahun yang lalu, sesosok turun ke bintang ini. Sejak saat ini, bintang ini menjadi api penyucian di bumi dan semuanya dihancurkan sekaligus. Aura agung melonjak keluar, menyapu debu di tubuhnya. Dia mengenakan baju besi hitam dengan cahaya merah gelap bersinar dari kedalaman hitam dan cahaya merah berkedip di dadanya. Jika Anda membandingkannya dengan avatar Taisu saat ini, Anda dapat menemukan bahwa mereka semua mengenakan baju besi dewa palsu yang sama. Sejak itu muncul, aku akan menghancurkanmu. Taisu tidak mengizinkan pengkhianatan. Apalagi dikendalikan oleh orang lain, aku wajib membunuhnya. Suara itu keluar dengan dingin, dan begitu kata-kata itu jatuh, telapak kaki sosok itu dengan langkah tiba-tiba, tanah retak dan sosok itu berubah menjadi pelangi panjang dan menyapu ke arah langit. Saat sosoknya pergi, seluruh tanah runtuh dan tanah yang diinjaknya berubah menjadi sebuah jurang. Apakah lokasinya menghilang lagi? Tampaknya orang ini harus mengetahui sesuatu. Dia memiliki sarana untuk menghapus pelacakan dari baju besi dewa palsu. Dan dia harus menjadi orang yang kuat dengan kekuatan yang baik. Cepat untuk bala bantuan. Tampaknya dikendalikan oleh orang lain. Mari kita bekerja sama untuk membunuhnya. Taisu nomor 927 menerima lokasinya. Saat ini Xiaoyan masih dalam pertempuran di gerbang sebenarnya. Bahkan sekali setelah kegagalan lainnya, Xiaoyan terus bergegas menuju Yuanwei dengan gembira, tetapi hasilnya sama setiap saat tanpa ada perubahan. Aku tidak tahu apakah mungkin untuk berubah menjadi avatar Taisu di sini. Xiaoyan berpikir sejenak. Namun, ketika pikiran Xiaoyan melekat di benaknya, avatar Taisu yang mengenakan baju besi dewa palsu benar-benar muncul dalam ilusi. Xiaoyan sedikit mengangkat alisnya. Itu bisa diubah menjadi ilusi. Karena ini adalah ilusi, kamu bisa mematahkan belenggunya. Biarkan aku melihat seberapa kuat avatar Taisu ini. Mata Xiaoyan tertuju pada avatar Taisu dalam sekejap. Aura yang kuat meletus dari tubuhnya.